Saya menantang agar lingkaran survei Indonesia DNIJA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Survei yang terbaik itu nanti pada tanggal 14 Februari di saat rakyat menunjukkan sikap secara rahasia. Serupa ketika di Jakarta kami tidak pernah di posisi nomor 2, apalagi 1, selalu nomor 3, dan hasilnya teman-teman juga tahu. Jadi kita dengarkan sebagai penghormatan, tapi kita tetap. Baik para sahabat sekalian, beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan di media sosial dan juga media elektronik, di mana Ketua DPP Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat melakukan somasi terhadap DNIJA selaku pimpinan dari LSI DNIJA karena hasil survei yang dilakukan oleh DNIJA dianggap tidak akurat. Mengapa demikian? Karena hasil survei dari DNIJA tersebut menempatkan Anies Baswedan pada urutan yang paling akhir, yaitu hanya mendapat angka kurang lebih hanya 5%. Dan menurut mereka, ini adalah angka yang salah atau tidak akurat. Bahkan ia menantang DNIJA untuk buktikan hasilnya. Jika terbukti DNIJA punya hasil survei itu akurat, maka ia akan tinggalkan profesinya sebagai seorang politisi. Namun jika DNIJA keliru atau salah, DNIJA diminta untuk tinggalkan profesinya sebagai seorang surveyor. Mari kita saksikan video selengkapnya, dan di akhir video nanti kita akan menyaksikan bagaimana klarifikasi penjelasan yang disampaikan oleh DNIJA terkait somasi yang dilakukan oleh pihak Nasdem tersebut. Saya menantang agar lingkaran survei Indonesia DNIJA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Tapi kalau itu salah, saya minta Pak DNIJA mundur sebagai surveyor. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi, yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan. Baik para sahabat sekalian, itulah pernyataan dari DPP Nasdem Sumatera Utara yang merasa tidak puas ketika hasil survei dari LSI DNIJA yang menempatkan Anies Baswedan hanya memperoleh angka 5%. Dan menurutnya ini tidak benar. Karena itu ia didampingi oleh 100 advokat melakukan somasi terhadap LSI DNIJA. Dan bahkan DPP Nasdem ini, salah satunya pimpinan DPP Nasdem Sumatera Utara, menyampaikan bahwa jika ternyata DNIJA itu benar dalam hal ini, maka ia bersedia untuk tinggalkan profesinya saat ini sebagai politisi. Ya, dia berhenti menjadi seorang politisi. Namun jika DNIJA salah, maka dia harus berhenti jadi sebagai surveyor. Dan ini apakah benar demikian? Setahu kita memang lembaga survei selama ini juga menempatkan Anies di posisi paling akhir. Dan kalau berbicara soal LSI DNIJA, itu memang tidak diragukan keakuratannya sejauh ini. Dan belum ada kasus seperti yang disampaikan. Tetapi namanya juga orang punya hak untuk bisa melakukan somasi, ya silakan. Jika merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil yang sudah disampaikan oleh pihak surveyor ini. Dalam hal ini lewat LSI DNIJA. Dan apakah benar demikian?
kita tunggu pembuktiannya. Pasti tentu dari LSI ini ada analisa ilmiahnya dan juga semua bentuk surveinya itu dilakukan sesuai dengan standar SOP yang berlaku dan juga dengan cara yang memang lazimnya digunakan oleh para lembaga survei. Ya, survei yang terbaik itu nanti pada tanggal 14 Februari. Di saat rakyat menunjukkan sikap secara rahasia. Kita menghormati mereka-mereka yang memang mata pencahariannya menyadakan survei, itu bagian dari usaha mereka mencari nafkah, itu kita hormati, tapi kita terus berjuang untuk bisa mendorong adanya perubahan untuk keadilan di Indonesia. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan sikap yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika dimintai keterangannya atau dimintai responnya terhadap hasil survei dari LSI DNIJA. Dan menurutnya bahwa hasil apapun itu harus dihargai karena ada pihak yang memang dalam hal ini mencari nafkah di dunia survei ya. Jadi ini memang pernyataan yang cukup pelan, tenang dan santun, tetapi ya sepertinya kurang pas ya. Tetapi itu beliau menyampaikan bahwa menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh siapapun, termasuk mereka yang kerja di lembaga survei seperti ini. Karena dengan lembaga survei seperti ini mereka bisa mencari nafkah. Namun apa hasilnya memang diragukan atau memang real kenyataan di lapangannya seperti itu. Karena kalau memang LSI DNIJA salah atau keliru, harusnya lembaga survei yang lain juga keliru. Karena memang pada dasarnya sampai saat ini rata-rata lembaga survei itu menempatkan Anies pada urutan yang ketiga atau yang terakhir. Pak dan Caimin yang semakin menurun Pak, dan langkah kedepannya seperti apa Pak? Di Purwakarta itu? Nasional Pak. Oh gitu ya? Gini, kami menghormati mereka-mereka menyelenggarakan survei dan kita memiliki optimisme yang sangat tinggi, apalagi kita merasakan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Kami paham mereka perlu mencari nafkah, kita hormati. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa itu gerakan perubahan yang makin luas dan terbukti hal serupa ketika di Jakarta kami tidak pernah di posisi nomor 2 apalagi selalu nomor 3 dan hasilnya teman-teman juga tahu. Jadi kita dengarkan sebagai penghormatan tapi kita tetap bekerja. Pernyataan demikian seringkali dilontarkan atau diucapkan oleh Anies Baswedan ketika awak media mempertanyakan tentang posisi urutan dalam hasil survei. Pak Anies Baswedan sering menyampaikan perbandingan atau contoh ketika ia maju di Pilgub DKI Jakarta kemarin. Beliau menyampaikan bahwa setiap lembaga survei selalu menempatkannya pada urutan yang terakhir. Jangankan nomor 1, nomor 2 saja tidak waktu itu. Tetapi pada akhirnya ia keluar sebagai pemenang dalam hal ini, keluar sebagai urutan yang pertama dan menduduki jabatan gubernur DKI waktu itu. Dan apakah keadaan di DKI itu sama seperti di Indonesia saat ini? Tentu berbeda. Di DKI waktu itu memang Anies Baswedan diuntungkan karena adanya kasus yang dilakukan oleh Ahok ya, blundernya Ahok waktu itu, yaitu kasus Al-Maida. Itu yang mungkin membuat Ahok anjlok dan juga Anies langsung terangkat. Karena pada prinsipnya orang-orang yang berkuar-kuar waktu itu untuk menjatuhkan Ahok juga itu adalah para pendukung Anies Baswedan. Nah sekarang Anies Baswedan dihadapkan dengan dua kompetitor lainnya memang rata-rata punya elektabilitas yang cukup bagus. Mereka tidak hindar dari yang namanya minoritas. Karena berbicara Jawa, mereka orang Jawa. Berbicara soal agama, mereka orang Muslim. Ya, rata-rata, bukan rata-rata, tapi dua orang ini orang Islam semua atau Muslim. Sehingga ada celah sama halnya seperti di DKI itu tidak mungkin. Dan kita jangan berharap Pak Prabowo dan juga Ganjar Pranowo tidak melakukan blunder di saat-saat seperti ini. Sehingga kalau memang sampai terjadinya blunder, maka itu akan dipegang, maka kejadian di DKI Jakarta waktu itu akan terulang kembali. Para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik. Karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis
oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu dikalahkan oleh hasil survei. Sepakat. Kita mulai dengan berita. Ini kita lihat masih anyar beritanya bahwa satu lembaga survei LSI DNJA ini digugat somasi. Demikian beritanya. Namun ada sisi positif dari somasi ini, membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan bagaimana seharusnya kita menilai survei atau membedakan lembaga survei yang kredibel atau lembaga survei yang tidak kredibel. 3 tipsnya. Pertama adalah lihat track record lembaga itu. Ini era Google searching, segala hal bisa kita lihat di Google. LSI DNJA misalnya, ini lembaga salah satu yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei-survei opini publik Indonesia. Di Google misalnya kita melihat sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, sejak 2004 lembaga ini juga memberikan satu publikasi mengenai siapa yang akan menang di Pilpres saat itu. Dan kita lihat di 2004 LSI mengumumkan SBY lah yang akan menang. Di tahun 2009 lebih jauh lagi, SBY akan menang 1 putaran saja. Juga di tahun 2014 ataupun 2019 LSI juga mempublikasikan Jokowi lah yang akan menang. Ini bisa kita lihat beberapa berita yang memang bisa kita lacak di Google sejak tahun 2004, 2009, 2014 hingga 2019. Tips kedua, lihat reputasinya. Seberapa lembaga ini, karena reputasinya, karena achievementnya, mendapat penghargaan baik dari lembaga internasional ataupun dari lembaga nasional. Misalnya LSI DNJA bisa juga dilacak di Google, sudah mendapatkan penghargaan dari majalah Time, dari Guinness World of Book Record, juga dari luar Twitter, biasa. juga dari PWI di Indonesia, karena pernah juga membuat satu gebrakan yang menyatakan SBY akan menang 1 putaran saja. Ketiga, survei juga harus dilihat mengenai time frame, mengenai waktu yang berjarak-jarak. Contohnya di Pilkada DKI Jakarta, di sini pernah dikatakan misalnya di tahun 2017 LSI menyatakan bahwa Anies akan kalah di Pilkada DKI pada bulan Januari, dan memang itulah yang terekam. Tapi di bulan April LSI yang sama, LSI DNJA juga mengumumkan bahwa Anies lah yang akan menang Pilkada, dan kemudian juga itu terbukti. Jadi 3 tips inilah yang bisa jadi panduan bagi elit untuk menilai hasil survei, track recordnya, reputasinya, dan melihat ini dalam perspektif waktu. Karena itu penting bagi para elit sekalian menghadapi Pilpres 2024 nanti. Lebih rilekslah dalam membaca hasil survei. Jika ada riset, bantahlah dengan riset. Jangan riset dibantah dengan somasi hukum. Sepakat itu. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A. Baik para sahabat sekalian, keren ya ini penjelasan dari Bung Denny J.A., yaitu salah satu pemimpin dari LSI DNJA. Beliau menyampaikan bahwa untuk membaca sebuah survei itu membutuhkan 3 hal ya yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menyangkut track record dari lembaga survei tersebut. Kemudian yang kedua menyangkut reputasi dari lembaga survei tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu berbicara soal waktu ya, time frame-nya, yaitu soal waktu, perspektif waktu. Nah di sini kalau dilihat dari penjelasan Bung Denny tadi sangat luar biasa.
Dan memang saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bung Denny tadi. Jika ini adalah persoalan data, maka butuh pembandingnya adalah sebuah riset untuk membantah hasil survei tersebut, bukannya disomasi, karena ini memang membutuhkan analisa ilmiah, ya, bukan analisa hukum. Sehingga kalau memang dilihat dari LSI DNIJA memang terbukti keakuratannya dan reputasinya sangat diakui, bahkan mendapatkan penghargaan dari majalah Time, dari Guinness World Book, dan itu luar biasa. Tidak semua lembaga dapat seperti itu, bahkan dapat juga penghargaan dari PBI. Dan karena beliau menyampaikan bahwa 2 kali SBY menang dan terbukti, 2 kali Jokowi menang dan juga terbukti. Awalnya Anies dikatakan kalah, tetapi dalam perubahan sekian bulan langsung dirubah bahwa Anies menang, dan terbukti Anies pada akhirnya menang. Nah, beda dengan hal yang sama terjadi di Sumatera Utara. Pimpinan DPW Nasdem Sumatera Utara menolak hasil survei dari DNIJA ini, karena menurutnya ini dibuat-buat. Lembaga ini jangan sampai sudah dibayar atau dibeli oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan. Tetapi kalau dilihat dari 3 hal yang dipesan tadi, soal reputasi, soal track record, dan soal perspektif waktu, LSI DNIJA memang tidak diragukan lagi. Baik para sahabat sekalian, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini saja. Dan dari video yang kita tampilkan tadi, yang kita coba reaksi, bahwa ada pihak tertentu dari dalam hal ini adalah pihak Nasdem yang melakukan somasi terhadap LSI DNIJA. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana klarifikasi atau penjelasan yang luar biasa dari Bang DNIJA agar kiranya kita bisa paham dengan apa yang disampaikan. Sehingga menurutnya satu kalimat akhir yang ia sampaikan tadi cukup luar biasa dan bijak, bahwa silakan bantah hasil survei ini dengan riset, bukan dengan somasi hukum, ya. Karena ini memang membutuhkan analisa secara ilmiah, dan itu butuh riset, bukan somasi. Baik para sahabat sekalian, itu saja. Dan barangkali di antara kita sekalian yang mungkin ingin berdiskusi atau memberikan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.